Pentingnya ketekunan dalam hidup. Ketekunan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Sifat inilah yang dapat membantu kita tetap maju meski masalah terus datang. Jika kita menginginkan sesuatu tetap berjalan, kita harus bersedia untuk tekun dan bekerja keras. Video ini membahas bagaimana ketekunan dapat membantu kita mengatasi tantangan apapun untuk mencapai tujuan. Ketekunan adalah salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Ketika kita ingin sukses dalam hidup, ketekunan adalah satu hal yang harus kita miliki dalam diri kita. Tidak peduli seberapa terampil atau berpengetahuannya kita, jika kita cepat goyah saat menghadapi rintangan dan tantangan, pada akhirnya kita tidak akan mencapai tujuan. Apa yang membuat ketekunan penting adalah bahwa itu adalah sifat yang akan membantu kita terus maju meski selalu ada kesulitan yang menghadang. Semua orang sukses di dunia pasti memiliki sifat ketekunan sebagai ciri umum di samping mereka memiliki mindset berkembang. Kalian mungkin mengira bahwa sukses hanya milik orang-orang tertentu yang punya berbagai macam kelebihan. Tetapi sebenarnya, mereka tidak berbeda dengan kita, karena mereka juga menghadapi banyak perjuangan sebelum mencapai puncak. Apa yang membedakan mereka dari yang lain adalah bahwa mereka tidak cepat kehilangan harapan dan terus berusaha bahkan setelah mengalami banyak kemunduran. Ketekunan bukanlah sifat bawaan. Kita bahkan tak perlu memperoleh gelar pendidikan lanjutan untuk mempelajarinya. Sebaliknya, kita dapat mengembangkan ketekunan dalam pikiran kita saat kita mengalami berbagai hal dalam hidup saat kita tumbuh dewasa. Misalnya, lingkungan tempat kita dibesarkan dan pengalaman sosial kita berperan dalam bagaimana pikiran kita menghadapi kesulitan. Selain itu, memiliki sistem pendukung yang solid seperti teman dan anggota keluarga membantu membuat kita berpikir lebih positif. Belum terlambat untuk mulai mengembangkan ketekunan karena siapapun bisa mendapatkan bantuan dari orang lain, dari berbagai sumber bacaan, atau orang yang berpengalaman, untuk membantu mengarahkan kembali pola pikir kita. Kita juga bisa mencoba belajar ketekunan sendiri, dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah: Pertama, perlakukan masa sulit sebagai pengalaman belajar. Bergerak maju bisa mudah atau sulit, tergantung bagaimana kalian memperlakukan kemunduran yang terjadi. Jika kalian memperlakukan masalah dan kegagalan sebagai penghalang, kemungkinan besar kalian akan memiliki dorongan untuk menyerah dengan cepat. Di sisi lain, jika kita memperlakukan masalah dan kegagalan sebagai tantangan atau pengalaman belajar, kita memposisikan diri untuk bertahan karena pikiran kita lebih berorientasi pada pertumbuhan. Jika kita belum cukup gigih, sadari besarnya masalah begitu hal tersebut terjadi. Cobalah untuk menganalisis ruang lingkup dan lihat apa lagi yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan kesulitan tersebut sebelum menyerah. Selama masih ada sesuatu yang dapat dilakukan dengan sumber daya dan keterampilan, kita dapat tetap positif dan memiliki opsi untuk membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Masa-masa sulit akan selalu terjadi, jadi kita harus menerima kenyataan ini dan belajar bagaimana menghadapinya dengan lebih baik. Kedua, ketahui alasan kita melakukan sesuatu. Jika seseorang tidak memiliki visi yang jelas tentang mengapa mereka harus melakukan sesuatu, itu hanya membuat mereka lebih sulit untuk bangkit begitu mereka jatuh. Sebuah visi dapat memotivasi dan menempatkan kita pada jalur menuju kesuksesan dan penghargaan yang ingin kita capai. Jika kita menginginkan sesuatu yang indah, kita tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, jika pikiran kita terus berkecamuk antara menyerah atau harus melanjutkan, lihat kembali tujuan yang telah kita tetapkan untuk diri sendiri. Gunakan tujuan dan visi kita untuk mendorong diri kita agar terus berusaha. Cara ketiga untuk belajar ketekunan adalah, tegaskan diri kita secara positif. Ketika ada yang tidak beres dengan hidup kalian, apa pikiran pertama yang kalian ucapkan kepada diri sendiri? Apakah kalian terlibat dalam self-talk negatif di mana kalian semakin menyabotase pikiran dengan mengatakan hal-hal yang dapat membuat kalian semakin terpuruk? Jika kalian melakukan hal-hal ini, segera hentikan. Kalian tidak membantu diri sendiri jika membiarkan hal negatif mengaburkan semangat.
Sebaliknya, lebih baik untuk menegaskan diri sendiri. Pikirkan tentang sesuatu yang positif dan katakan hal-hal kepada diri sendiri yang akan membantu memberikan lebih banyak tenaga dan dorongan. Tempatkan ini dalam latihan rutin, dan kalian akan bertahan lebih baik saat kalian mulai mengalami kesulitan. 4. Dapatkan bantuan dari orang lain. Sulit untuk mengatasi kesulitan ketika kita harus menghadapi semuanya sendiri. Jadi ketika kita dalam kesulitan, cobalah untuk meminta dukungan orang lain, siapapun yang dapat mengatasi situasi kita saat ini. Beberapa orang mempersulit keadaan mereka dengan tidak mengandalkan kemampuan orang lain untuk membantu. Pentingnya memiliki jaringan sosial yang kuat dan sistem pendukung membuat perbedaan selama masa-masa yang paling meresahkan. Jika kita belum memiliki sistem pendukung yang andal, kita harus mencoba membangunnya karena akan tiba waktunya ketika diri kalian tidak cukup untuk mengatasi semua hambatan sendirian. Lalu, apa saja manfaat ketekunan? Setelah kita menguasai seni ketekunan, kita memperoleh beberapa manfaat darinya, terutama memperoleh kemauan yang kuat untuk sukses. Selain itu, kita juga menjadi lebih menarik sebagai rekan kerja di mata orang lain. Beberapa manfaat ketekunan dapat membawa hidup kita ke arah yang lebih baik, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan kepercayaan diri. Ketika kita belajar untuk bertahan, kita lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Tahu bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita, dan terserah kita untuk mewujudkan tujuan dengan cara kita sendiri. Kedua, motivasi yang lebih besar. Ketekunan membantu seseorang menjadi lebih termotivasi untuk mencapai garis finish. Sejumlah kesulitan tidak akan menghentikan mereka karena tahu mereka layak untuk mendapatkan apa yang ada di puncak sana. Ketiga, kita menjadi lebih mudah untuk beradaptasi. Saat kita tahu cara melatih ketekunan, akan lebih mudah untuk melihat masalah secara berbeda. Kita dapat memikirkan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah, memperbaiki diri sendiri dengan beberapa cara alternatif. Manfaat ketekunan keempat, yaitu lebih mudah untuk membuat komitmen. Berpegang teguh pada tujuan akan lebih mudah bila kita tahu cara untuk bertahan. Kita menerima bahwa kegagalan dapat terjadi, dan yang harus kita lakukan hanyalah mengatasinya dan mencoba lagi. Manfaat ketekunan kelima adalah kesehatan mental yang lebih baik. Orang yang gigih cenderung tidak mengalami masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Terus-menerus merasa sedih ketika sesuatu yang salah terjadi, dapat merugikan kalian. Menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan dapat menimbulkan tekanan mental dan emosional. Namun, ketekunan membantu seseorang untuk tetap tenang dan mengatasi stres secara efektif. Dalam proses ini, daya tahan mental dan emosional seseorang meningkat, yang membantu mereka tetap teguh bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Keenam, ketekunan meningkatkan kesabaran. Ketekunan berarti kita dapat sabar menunggu sekian waktu sebelum hasil terjadi dari tindakan kita. Kita menyadari bahwa hal-hal hebat membutuhkan waktu untuk diselesaikan, jadi kita bersedia menunggu dan menjalani prosesnya. Manfaat ketekunan ketujuh adalah menjadi lebih dipercaya oleh orang lain. Jika orang lain tahu bahwa kita adalah tipe orang yang kuat untuk bertahan, mereka akan lebih bersedia mempercayakan pekerjaan kepada kita, karena mereka tahu, kita tidak akan berhenti bekerja di tengah jalan. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ketekunan adalah sifat berharga yang dapat membantu seseorang menghadapi segala rintangan dan mencapai potensi terbaik dalam hidup mereka. Seseorang tidak boleh meremehkan pentingnya ketekunan, karena kadangkala, itu adalah satu-satunya hal yang mendekatkan kita dengan kesuksesan.